Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, barakah, selamat kita pada selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dosa itu adalah dosa durhaka dengan orang tua. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, nanti azabnya. Kalau sudah pelakunya meninggal dunia, masuk ke dalam kubur baru babak belur. Tapi kalau durhaka dengan orang tua, jangan main-main, kata Nabi. Belum meninggal dunia pelakunya, di dunia sudah Allah segerakan azabnya. Na'udzubillah min. Bapak Ibu, saya sudah keliling Indonesia. Macam-macam kejadian yang saya lihat dengan mata, saya dengar dengan telinga, saya simpulkan dengan hati. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak betul anak durhaka dengan kedua orang tuanya. Berawal ketika saya tabligh akbar di sebuah kota kecil, namanya Muara Tebu. 5 jam dari Jambi naik mobil. Sesampainya di sana saya mendengar ada kejadian seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung meneteskan air mata, mencatat dalam tulisan saya, pantas Indonesia ini banyak bencana dan musibah. Salah satu faktor penyebabnya sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Tongang, tongang. Kejadian yang kedua, saya temukan di Brebes. Ada anak usianya baru 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali meneteskan air mata dan mencatat dalam tulisan saya, pantas Indonesia ini banyak betul malapetakanya. Jangan-jangan faktor penyebabnya sudah ada anak menjadi majikan bagi orang tuanya. Dan yang paling parah, kejadian di Jawa. Kami menemukan ada seorang ibu yang sudah tua, janda, wanita saleha, tapi masih mau bekerja. Jadi apa? Kuli di salah satu sawah. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi mencari sesuap nasi bagi anak-anaknya. Ketika sang ibu tengah bertani, tiba-tiba masuk anak laki-lakinya membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya, hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin mantap menyimpulkan dalam tulisan saya, pantas Indonesia banyak betul bencananya, malapetaka, musibah. Jangan-jangan faktornya sudah banyak anak durhaka di negeri ini dengan ayah ibunya. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Al-Quran ada satu ayat. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam semua kitab hadis ada satu riwayat bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sejahat-jahat anak setan, sebejat-bejat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan
setan-setan sekarang sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat manusia, ada setan yang berdoa begini, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Maka istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya tulis buku ini selama 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis. Saya nulis buku ini karena saya sedang asyik menghina kebodohan masa lalu saya. Dan saya percaya ini juga merupakan kebodohan kita. Bapak Ibu, saya pastikan nanti baca buku ini meneteskan air mata. Ingat dengan kebodohan masa lalu kita kepada orang tua. Nangis kalau baca bukunya, nangis. Soalnya pernah terbukti. Saya pernah ceramah di satu kampung yang hadir jamaahnya waktu itu ribuan orang, hidup semuanya. Hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika melihat ke belakang nampak seorang preman, rambut gondrong, muka serem, badan penuh dengan bertato. Saya terharu preman ini masih mau mendengarkan tausiah saya. Lalu saya panggil dia maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya ini. Apa yang terjadi belum dia baca, baru dia pegang begini, masih plastik, belum dia buka, dia sudah menangis meraung-raung. Bapak Ibu, saya terkagum-kagum. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR. Bapak Ibu, buku ini sudah sukses tembus mega bestseller. Sekali lagi, bukan bestseller, mega bestseller. Bestseller itu cuma 10.000. Ini sudah hampir 1 juta buku. Bahkan buku ini sudah diangkat menjadi film. Film layar lebar dakwah pertama saya. Sukses loh di seluruh bioskop se-Indonesia. Sudah pernah nonton filmnya? Belum? Kesian deh. Mau saya ajarkan cara nontonnya. Biar pulang dari sini tinggal pencet klik doang. Klik, nanti tonton anak cucunya. Mau? Biar jadi asbab hidayah buat mereka. Karena anak-anak kita mau jadi apa, salah satunya bergantung apa yang sering ditonton oleh matanya. Tongang? Bapak Ibu punya handphone? Saya tuntun sekarang. Coba buka YouTube. Tahu YouTube? Yang ada merah-merahnya itu? Tahu? Jangan kalah dengan nenek-nenek di kampung mana. Saya tanya, nenek tahu YouTube? Si nenek dengan sombong menjawab, jangankan YouTube, TikTok saya punya. Kiamat sudah dekat. Nenek-nenek main TikTokan. Ternyata saya tanya siapa namanya, Nelly, nenek lincah. Coba buka YouTube, saya tuntun. Sudah buka YouTube? Ketik Gencar TV. Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah. Sudah? Coba ketik Gencar TV. Nanti tampil bermacam-macam video di dalamnya. Turunkan satu-satu, cari judul Ada Surga di Rumahmu. Ada 4 episode saya masukkan di sana. 1, 2 sampai 4. Tonton sampai selesai. Jangan lupa ajak anak-anaknya. Kalau sudah nonton jangan lupa dong like, share, and subscribe. Kasih komen biar ngasih semangat tim film kami terus berjihad menghadirkan film dakwah lainnya. Dan insya Allah ada 7 film lagi akan kami hadirkan. Insya Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
Bapak Ibu boleh nggak biar lebih bagus nanti rekamannya, boleh nggak kalau kita agak maju lagi, bapak-bapak maju lagi dong, biar lingkarannya bagus, tidak nampak tempat kosong-kosongnya, biar jadi syiar. Karena sekarang ini zamannya medsos, YouTube, jadi kalau disebar nanti banyak orang yang nonton dapat hidayah. Hebat Masjid Al-Amin Al-Muhammadiyah, begitu semangat. Yang di belakang boleh nggak kesini, nggak masuk kamera sayang. Nanti setelah ini saya hadirkan hadis Nabi. Apa untungnya berada di sop paling depan? Ayo ke depan. Di sini masih kosong. Boleh geser sini biar nampak indah barisannya. Jangan kalah dengan orang dangdutan. Bergeser ke sini lebih enak. Bapak Ibu, saya termasuk sebenarnya orang yang paling anti kalau ada yang kosong-kosong. Saya berbeda dengan pendakwa-pendakwa lainnya. Saya sampaikan sebagai bentuk cinta saya kepada para jamaah, jangan kalah dengan orang maksiat. Coba lihat orang dangdutan. Orang dangdutan itu, orang nonton musik itu rela lo berhimpit-himpitan nempel dengan biduan dan penyanyinya. Masa kita mau jauh-jauh dari ustadznya? Kalah dengan dangdutan. Betul? Ini yang membuat Islam hilang berkahnya. Ini yang sebenarnya membuat Islam hilang barokahnya. Kenapa? Muslimnya nggak semangat dalam kebaikan, kalah dengan orang yang maksiat. Tenang, tenang, biar sadar semua. Ibu, biduan nggak punya jatah bisa ngasih syafaat bagi penonton yang nggak ada. Tapi yang namanya ulama punya jatah loh, bisa mensyafaati jamaahnya. Jangan lupa ada beberapa yang bisa memberikan syafaat. Syafaatul uzma, syafaat yang besar itu milik Rasulullah. Tapi ada yang kecil-kecil Allah titipkan. Siapa? Satu, yang hafal Quran, punya anak, punya cucu hafal Quran, dia akan mensyafaati puluhan ahli keluarganya, menyelamatkan. Yang kedua, siapa lagi yang bisa ngasih syafaat? Teman yang soleh, bisa mensyafaati temannya yang lainnya. Yang ketiga, siapa lagi? Salah satunya ulama, dia bisa memberikan syafaat bagi jamaahnya. Jadi rugi betul, di dunia sudah jauh dengan ulama, di akhirat mimpi mau dekat dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah ngasih kisi-kisi, kalau mau dekat denganku salah satunya dekati dulu ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Mau dekat dengan nabinya, dekati dulu pewarisnya. Tangan, tangan. Terima kasih yang mau mendengarkan arahan saya mau bergerak dari belakang pindah ke depan. Yang nggak bergerak sebentar lagi akan menyesal. Saya hadirkan kabar baiknya. Saya hadirkan kabar baiknya. Ayo bergerak sebelum nggak termasuk hadis Nabi ini. Rugi. Biar hari ini Bapak Ibu dapat oleh-oleh tambahan dari saya. Apa oleh-olehnya? Sebuah hadis dari Nabi sahih. Tapi saya heran, hadis ini kok jarang betul disampaikan oleh para mubaligh. Hadis ini saya yakin gak pernah didengar Bapak Ibu. Padahal hadis ini luar biasa manfaatnya, menyemangati para jamaah untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa hadisnya? Hari ini saya bocorkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan ala Nabi. Kalau itu ayat, ini kan hadis. Yusalluna ala safil awal. Redaksi keduanya ala sufufil ula. Dengarkan, sesungguhnya Allah beserta semua para malaikat-malaikatnya sampai hari kiamat akan selalu bersalawat. Untuk siapa salawatnya Allah? Untuk siapa salawatnya malaikat? Untuk orang-orang yang semangat
berlomba-lomba berada di baris terdepan.